Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita atau kisah kali ini menerangkan tentang keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya dari Bani Israel terdapat seorang remaja atau pemuda yang menderita sakit keras. Karena sakit keras, ibunya bernadar apabila anaknya disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, dia akan keluar dari dunia setelah 7 hari. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya disembuhkan, akan tetapi ibunya tadi tidak melaksanakan nadarnya. Setelah tidur, ibunya tadi di suatu malam bermimpi ada seseorang yang mendatanginya, dan orang tersebut berkata kepada ibunya, "Laksanakan nadarmu supaya Allah tidak akan memberi cobaan atau bencana kepadamu." Ketika dia bangun di waktu pagi, ibunya mengajak anaknya dan memberikan kabar tentang cerita yang dimimpinya itu, dan ibunya memerintahkan kepada anaknya untuk menggali tanah di kuburan dan memakamkan ibunya di tanah yang digali tersebut. Kemudian anaknya melaksanakan apa yang diperintah oleh ibunya. Ketika ibunya ada di dalam kuburan, ibunya berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, saya telah melaksanakan nadarku yang apa yang saya nadarkan sesuai kemampuanku, maka lindungilah aku ya Allah di dalam kuburan ini dari beberapa malapetaka atau bencana." Setelah itu anaknya menaburkan tanah di atas kuburan, menutupi kuburan ibunya tadi dengan tanah. Kemudian setelah ditutupi dengan tanah, anaknya itu pulang. Setelah pulang, ibunya melihat di atas kepalanya tadi ada cahaya yang terang sekali, yang bersinar, dan lubang seperti lubang kaca atap. Kemudian ibunya melihat melalui lubang tadi, ternyata ada 2 orang perempuan. Kemudian dua perempuan tadi memanggil ibunya laki-laki, anak tadi, supaya mendatangi kedua perempuan tersebut. Setelah itu lubang tadi tiba-tiba membesar dan ibunya tadi bisa melewati lubang tadi. Setelah sampai, ternyata di situ adalah taman, yang di dalam taman tersebut ada danau yang bersih sekali. Kedua perempuan tersebut duduk di taman itu, di samping danau tadi. Kemudian si ibu tadi juga duduk di samping kedua perempuan tadi dan mengucapkan salam kepada kedua perempuan itu. Akan tetapi kedua perempuan tersebut tidak menjawab salam si ibu tadi. Kemudian si ibu tadi berkata kepada kedua orang perempuan itu, "Apa yang mencegahmu untuk menjawab salamku, sedangkan kalian berdua bisa menjawabnya?" Kemudian kedua perempuan tadi berkata, "Sesungguhnya menjawab salam itu adalah perbuatan taat kepada Allah, sedangkan kami dicegah sudah
dicegah untuk melaksanakan taat karena kami sudah meninggal. Ketika si ibu tadi duduk di samping kedua perempuan tadi, tiba-tiba ada burung yang hinggap di atas kepala salah satu kedua perempuan itu. Burung tadi mengibaskan kedua sayapnya. Dan juga tiba-tiba ada burung lain yang hinggap di kepala salah satunya lagi, perempuan yang satunya lagi, yang mematuk, burung tadi mematuk kepalanya perempuan yang satunya dengan paruhnya. Kemudian si ibu berkata kepada perempuan yang pertama, dengan apa kamu memperoleh kemuliaan ini? Kemudian perempuan yang pertama berkata, saya di waktu masih hidup di dunia, saya mempunyai suami dan saya taat kepada suami. Dan sungguh saya meninggal dunia dan suami saya ridho kepada saya dalam keadaan ridho. Oleh karena itu, maka Allah memuliakan saya dengan kemuliaan ini. Dan si ibu tadi berkata kepada perempuan yang lain, dengan apa yang menimpamu kok bisa disiksa seperti ini oleh Allah? Kemudian perempuan yang lain berkata, saya adalah perempuan yang soleha dan di dunia saya mempunyai suami dan saya maksiat kepada suami saya. Saya meninggal sedangkan suami saya marah kepada saya. Karena suami saya marah, maka oleh Allah kemudian oleh Allah kuburan saya dikasih taman, diberikan taman karena saya orang yang soleh, orang yang baik. Dan oleh Allah saya disiksa dengan siksaan ini karena suami saya marah kepada saya, masih marah kepada saya. Saya memohon kepadamu, wahai ibu, apabila kamu kembali ke dunia, maka tolonglah aku. Katakan ke suamiku apa yang terjadi kepadaku dan mintakan ridhonya suamiku agar supaya saya tidak disiksa oleh Allah. Setelah lewat 7 hari, kedua perempuan tadi berkata kepada si ibu, berdirilah dan masuklah ke kuburanmu, karena anakmu akan datang kepadamu. Ketika si ibu tadi masuk ke kuburannya, ternyata anaknya menggali kuburannya dan kemudian ibu tersebut keluar dari kuburannya dan pulang ke rumahnya. Karena itu maka masyhurlah kabar tentang si ibu tadi, bahwasanya ibu tadi meninggal karena dengan nazarnya, bahwa ibu tadi telah melaksanakan nazarnya. Kemudian manusia datang ke ibu itu karena ziarah kepada ibu tadi.
di sela-sela manusia yang ziarah kepada ibu itu ada suami perempuan yang disiksa itu, yang meminta pertolongan kepada ibu tadi. Kemudian si ibu tadi menceritakan ke suaminya apa yang menimpa istrinya di dalam kubur. Setelah diceritakan kepada suaminya, kemudian suaminya itu mengampuni istrinya dan redha kepada istrinya. Setelah itu si ibu di waktu tidur dia bermimpi bertemu dengan perempuan yang disiksa itu. Kemudian si ibu berkata kemudian si perempuan tadi berkata kepada si ibu tadi, "Saya selamat dari siksa sebab dirimu wahai ibu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan diampuni dosamu." Demikianlah cerita yang terjadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.